Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Taifazna dengan NIM 220279191 dari jurusan Seni Rupa, Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemahaman konsep kewirausahaan. Nah, pada pemahaman konsep kewirausahaan ini, yang pertama ada prinsip dasar wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pahlawan, pejuang, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, secara etimologis atau harfiah, wirausaha berarti pahlawan atau pejuang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, ada karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha ini yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta resiko. Yang kedua, mempunyai daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Yang ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, mempunyai semangat dan kemauan yang kuat. Yang keenam, itu dapat menganalisis dengan tepat. Dan yang terakhir, memiliki sifat hemat atau konsumtif. Di dalam kewirausahaan itu, ada faktor yang menyebabkan kegagalan seorang wirausaha. Yang pertama itu ada visi dan misi yang tidak jelas. Visi dan misi adalah sesuatu yang sering kita dengar, baik di suatu organisasi maupun suatu bisnis. Visi dan misi juga dapat membantu kita untuk melangkah yang terarah dengan strategi yang tepat. Dengan begitu, keputusan bisnis yang kita buat dapat berbanding lurus dengan visi dan misi tersebut. Kedua, ada kemampuan manajerial yang minim. Kemampuan manajerial yang minim dapat mempengaruhi produktivitas dari para pekerja. Yang ketiga itu ada pengalaman dan riset. Seorang wirausaha yang kurang berpengalaman berpotensi menghadapi rintangan di sana-sini. Selanjutnya, pengandaian keuangan yang kurang terlatih. Kita harus bisa mengandalkan keuangan. Jika tidak, usaha kita akan masuk ke dalam jurang kehancuran. Selanjutnya, berbisnis dengan modal hutang tanpa perhitungan. Berbisnis dengan modal hutang adalah hal yang kurang bijak yang dilakukan oleh seorang wirausaha dalam memulai usahanya. Jadi, ada baiknya jika ingin memulai suatu usaha itu dengan modal yang ada. Faktor yang lainnya ada tempat atau lokasi yang kurang strategis. Tempat yang kurang strategis dapat menyebabkan kegagalan dari suatu usaha karena lokasi yang tidak strategis mendukung implementasi dan kelanjutan usaha untuk masa depan. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan seorang wirausaha itu adalah terburu-buru. Jika terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan kegagalan, kemungkinan besar kita akan rugi. Selanjutnya ada mengabaikan teknologi. Mengabaikan teknologi dengan pengembangan pemasaran secara digital sama saja kita membiarkan diri kita terlibat dalam keterbelakangan di era saat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang model pengembangan. Di dalam model pengembangan ini ada tahap pengembangan usaha dan ada teknik pengembangan usaha. Tahap pengembangan usaha itu yang pertama memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari ide usaha. Ide usaha itu bisa didapat dari berbagai sumber. Yang kedua itu ada penyaringan ide atau konsep usaha. Tahap selanjutnya, wirausaha akan menuangkan idenya ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Dan yang selanjutnya itu ada pengembangan rencana usaha dan ada implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Tentang teknik pengembangan usaha, yang pertama itu ada meningkatkan promosi. Promosi adalah suatu hal yang sangat penting bagi suatu usaha. Promosi
menjadi langkah pengembangan usaha untuk memperkenalkan produk kita kepada pelanggan. Yang kedua, ada mengenali kompetitor. Promosi tidak akan efektif jika kita tidak mengenali kompetitor tersebut. Melalui hal ini, kita bisa mengetahui kelebihan dari produk pesaing dan membandingkannya dengan produk kita. Selanjutnya, ada meningkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya, baik sumber daya produk maupun sumber daya manusia, dapat menciptakan produk yang baru yang dapat semakin membuat usaha berkembang. Selanjutnya, selalu mengutamakan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik akan membuat pelanggan merasa puas dan merasa senang untuk membeli produk kita. Nah, poin ini merupakan hal yang sangat penting karena dapat mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu lama. Selanjutnya itu ada melakukan inovasi produk. Agar pelanggan tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja, maka kita harus melakukan sebuah inovasi pada produk tersebut agar pelanggan tetap setia untuk membeli produk kita. Yang terakhir ada mengatur keuangan dengan baik. Keuangan yang diabaikan akan membuat bisnis runtuh dan gagal. Meskipun keuangan merupakan suatu hal yang cukup krusial, kita tidak boleh sembarangan dalam menyusunnya. Sekarang kita masuk ke dalam strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal penting dari tindak nyata sebuah entrepreneurship. Teknik dan strategi pemasaran itu ada beberapa langkah perencanaan pemasaran. Yang pertama itu ada menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar. Yang kedua ada memilih pasar sasaran khusus. Setelah tadi menjelaskan tentang pemahaman konsep kewirausahaan, tadi ada definisi wirausaha, ada model pengembangan, dan lain-lainnya. Sekarang ini ada etika bisnis dalam wirausaha. Menurut Zimmer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Ada beberapa cara untuk mempertahankan standar etika. Yang pertama itu menciptakan kepercayaan perusahaan. Terus kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil dan konsisten, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etik secara periodik, pertahankan standar yang tinggi tentang perilaku, hindari contoh etika yang tercela, ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah, dan libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etik. Selanjutnya, dari pemahaman konsep kewirausahaan itu ada wirausaha sosial. Wirausaha sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Nah, di dalam wirausaha sosial ini ada elemen-elemen kewirausahaan. Yang pertama ada social value, yang artinya nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Yang kedua itu ada civil society, yang artinya kewirausahaan membutuhkan masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan media sosial yang ada. Yang ketiga ada innovation. Innovation atau inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada economic activity. Yang artinya kewirausahaan harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis.
Ada 3 akselerasi kewirausahaan sosial. Yang pertama itu ada authentic, yang kedua ada boots, yang ketiga ada creativity. Yang pertama ada authentic. Ada 5 tips untuk menjadi pengusaha yang otentik. Yang pertama, mencintai apa yang dikerjakan. Yang kedua ada mempekerjakan orang-orang yang otentik. Yang ketiga, mengakui kelemahan, berbicara dengan setiap orang, dan membuat hubungan otentik dengan pelanggan. Yang kedua itu boots. Kita butuh energi dan sumber daya untuk mampu terus mendorong wirausaha sosial bergerak ke depan. Apa yang membuat kita terus mendorong atau terdorong? Jawabannya adalah empati. Yang ketiga ada creativity atau kreativitas. Kreativitas menjadi hal yang sangat penting dalam wirausaha sosial. Tanpa kreativitas, kita akan melakukan apa yang wirausaha lain lakukan, dan kita berada dalam kerumunan yang melelahkan. Kreativitas menjadikan perusahaan kita pergi dari kerumunan untuk bersaing lebih sedikit dengan orang-orang yang sama, yang punya kreativitas. Nah, yang terakhir ada kewirausahaan di era revolusi industri keempat. Ada strategi bersaing dalam kewirausahaan di era revolusi industri keempat ini. Yang pertama, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka dengan cara pelatihan tentang teknologi teranyar atau merekrut karyawan yang lebih kompeten. Yang kedua, perkuat jaringan bisnis. Perusahaan perlu mengenali konsumennya, memaksimalkan digital marketing, menyelenggarakan promo, menjalin dan menjaga hubungan dengan konsumen, serta memberi penghargaan kepada konsumen sebagai strategi marketing. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas atau ada kesalahan dalam penyebutan kata. Dan mohon maaf juga jika ada kekurangan dari penyampaian materi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.